Ya, ini adalah segmen terakhir topik minggu ini. Bu Neng, silakan memberikan closing statement-nya, termasuk juga apa saran-saran Anda terkait hal ini yang akan dimasukkan dalam RUU KUHP. Ya, kita kalau melihat dari putusan MK, memang diarahkannya ke RUU KUHP. Ya. RUU KUHP diatur tidak masalah tersebut diatur. Memang di dalam RUU KUHP yang saya pelajari tahun 2015, sudah lama, tesis yang baru saya belum memperoleh lagi. Dalam pasal 485 ditentukan bahwa pelaku zina itu tidak hanya orang terikat perkawinan, tapi juga orang yang tidak terikat perkawinan. Itu sudah kemajuan ya? Ada kemajuan. Hukumannya pun sudah lebih berat, 5 tahun. Kemudian yang mengadukannya pun sudah lebih luas, yaitu istri atau suami yang tercemar atau pihak ketiga yang tercemar. Nah, pihak ketiga ini saya menjelaskan agak panjang karena terkait dengan RUU KUHP sebelumnya. Jadi pihak ketiga itu bisa siapapun, yang merasa dirinya tercemar, bisa begitu. Masyarakat, bisa kepala desa, bisa lurah, bisa mungkin orang tuanya terganggu, komunitasnya, lingkungannya, begitu bisa mengadukan. Kalau mengenai LGBT, mengenai homoseksual juga diatur di dalam pasal 409, kalau dianggap pada saya 494. Nah itu wallahu alam sekarang nasibnya seperti apa, artinya sampai di mana, tapi yang jelas diatur. Bahkan kumpul kebo dalam KUHP itu tidak diatur loh, diatur dalam rancangan undang-undang KUHP. KUHP yang sekarang berlaku tidak mengatur kumpul kebo, karena kumpul kebo berbeda dengan zina. Perkosaan diatur tidak diatur. Nah di sini ada batasan perempuan yang termasuk diperkosa, walaupun atas persetujuannya itu adalah di bawah 14 tahun. Itu sebetulnya lebih merugikan lagi kalau dari sudut pandang saya gitu. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Sekarang ini tentunya seperti apa yang disampaikan oleh MK, selain kita sendiri juga mungkin memikirkan apa yang akan dilakukan kemudian gitu, adalah kita berusaha lah untuk supaya RUU KUHP ini sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat Indonesia dengan konstitusi di kita, pandangan hidup Pancasila dan sebagainya. Baiklah Ibu Is, silakan. Apa langkah selanjutnya? Ya, saya pikir adalah bagaimana mendorong DPR untuk mempercepat penyelesaian RUU KUHP. Karena kalau info sementara bahwa justru pengaturannya jauh lebih baik. Yang kita harapkan adalah ada kecepatan dalam penyelesaiannya. Nah, jadi mudah-mudahan DPR juga melihat aspirasi masyarakat. Jadi hasil akhir dari MK ini mudah-mudahan memberikan hikmah yang banyak kepada masyarakat sehingga juga menjadi aware tentang hal ini, kemudian juga belajar hal-hal tertentu. Kami juga jadi concern tentang berbagai hal dalam pertimbangan-pertimbangan, termasuk juga apresiasi kepada seluruh hakim, tapi terutama yang 4 hakim yang memberikan dissenting opinion itu betul-betul bagus sekali argumentasinya, dan kita juga jadi banyak belajar dari sana. Tidak akan masuk dari pasal-pasal yang lain seperti itu untuk kemudian melakukan uji materi? Belum tahu, kami masih belum konsolidasi karena juga ada keterbatasan pengetahuan tentang itu, tapi yang jelas bahwa yang terdekat adalah mudah-mudahan mendorong DPR itu. Selain juga selain aspek instrumen hukum, tapi juga mungkin instrumen yang lainnya ke masyarakat juga harus ditingkatkan. Atau mendorong untuk Perpu? Perpu ada diwacanakan masukan-masukan dari berbagai pihak, tapi sekali lagi kami masih belum konsolidasi tentang itu, terutama karena pada saat persidangan pemerintah berada pada posisi yang menolak dan tidak setuju dengan permohonan kami. Baiklah, kalau begitu kita tunggu seperti apa langkahnya. Yang jelas yang menjadi concern kita adalah agar anak-anak kita, generasi muda Indonesia terlindungi. Keluarga kita begitu. Baik, keluarga juga terlindungi. Terima kasih Bu Ais, terima kasih juga Ibu Neng sudah hadir di topik minggu ini. Pemirsa, telah tadi sajian 1 jam. Topik minggu ini kami kembali pekan depan tentunya dengan topik-topik hangat lainnya. Saya Festi Alwi pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.